doa yang diantaranya doa yang disertakan ketika berwudu. Dan ini bagian pembahasan kita pada malam hari ini. Banyak sekali doa ketika berwudu itu bukan hanya sebatas membasuh bagian anggota tubuh kita dengan banyu, akan tetapi di balik basuhan demi basuhan itu disertakan dengan doa agar supaya betul-betul apa yang menjadi sasaran daripada anggota tubuh kita ketika berwudu itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pembuktian-pembuktian yang real nantinya bisa dilihat oleh ru'usul khalaik, oleh mata-mata manusia, bagaimana indahnya, bagaimana istimewanya wajah-wajah atau tangan-tangan atau kaki-kaki hamba Allah yang selalu dibasuh dengan banyu wudu dan disertakan dengan doa. Ya, doa sebuah permintaan, pengajuan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana apabila dikabulkan maka akan begitu kita merasakan nikmatnya, nikmat hasil daripada berdoa tersebut, karena memang sudah dijelaskan di dalam permohonan itu apa kandungan daripada permintaan tersebut. Salah satu contohnya berikutnya adalah doa ketika kita membasuh wajah kita, ya, yang pada umumnya kita ketika berwudu itu membasuh wajah kita, mungkin banyak yang lupa membaca doanya. Kalaunya membasuhnya saja tidak ada yang lupa, karena kalau ada yang lupa berarti tidak sah wudunya. Lupa saya, ya, belum membasuh wajah berarti ya tidak sah wudunya. Kalau lupa membasuh wajah atau lupa membasuh kaki, lupa membasuh tangan, ya tidak sah wudunya. Ya, harus diulangi lagi. Atau lupa, saya lupa membasuh semuanya, itu namanya bukan lupa, enggak wudu. Iya, tidak wudu kalau lupa semuanya, cuman dibahasakan lupa supaya tidak diketahui. Ya, lupa saya enggak ngebasuh semua anggota saya, itu ngarannya cil pian kada berwudu. Ya, kalau lupa itu hanya beberapa item saja. Nah, ini dibaca doa itu ketika membasuh wajah kita. Lupa maksudnya gimana, Beb? Ya, sewaktu-waktu mungkin membacanya, sewaktu-waktu tidak membacanya. Karena bukan suatu hal yang wajib membaca doanya, hanya sebatas untuk kesempurnaan saja. Bahwasanya ternyata membasuh wajah itu bukan seremonial, memang ada kesannya, ada manfaatnya, kan begitu. Ya, di sini doanya apa? Ujar ya Al-Imam Nawawi ya, menyampaikan di dalam buah karyanya, kitab beliau di sini, yang dianjurkan doanya di situ adalah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuhun. Artinya apa? Ya Allah, bayyid, sinarkanlah wajhi, wajahku, yauma tabyaddu, pada hari banyak sekali wajah orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat itu wajah mereka pada bersinar. Oh, kan ajib. Wa taswaddu wujuh, dan banyak juga wajah-wajah pada saat itu yang tidak bersinar, sebaliknya, melainkan
hirang, taswaddu wujuh, wajahnya hirang, gelap gulita. Wa yaqulu 'inda ghaslil yadain, begitu juga berdoalah ketika membasuh kedua belah tangan. Bukan hanya ketika membasuh atau mencuci wajah, juga ketika membasuh kedua belah tangan kita. Ada doa. Jangan cuma begini-begini aja. Ya, selesai. Udah, yang penting wudu aja. Mau sempurnakah, mau kadakah, kayak apa bisa diterima sholatnya? Barometernya, tolok ukurnya adalah wudu. Kalau wudunya sempurna, sholatnya diterima insya Allah. Di antara kesempurnaan sholat itu sempurnanya wudu seseorang. Jika wudunya terkadang ada yang takana banyu, ada juga yang kada takana banyu, itu yang bermasalah. Ya kalau kita tidak mau membaca doa, paling tidak banyu itu harus sempurna sampai ke sini. Jangan cuma sampai ke sini. Memang batas akhirnya di dalam wudu itu ilal mirfaqain, sampai ke dua belah sikut. Nah, sampai ke 12 sikut. Ini batas maksimal. Ya, batas maksimal. Akan tetapi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dalam kaidah itu dilebihkan sedikit. Ya. Untuk menyempurnakan kewajibannya sampai sini, paling tidak dilebihkan sampai sini, karena yang lebihnya tadi itu akan menjadi gurral muhajjalin, menjadi sentir, menjadi cahaya. Dan cahaya yang didapatkan oleh orang-orang yang selalu berwudu dan isbagul wudu, wudunya disempurnakan. Ya, wudunya disempurnakan, berikut yang wajib maupun yang sunnahnya. Yang wajibnya sampai sini, yang sunnahnya sampai sini. Itu yang menjadi bahan kecemburuannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Melihat Nabi Allah Musa itu sudah menerka, sudah meneropong keunggulan umat Nabi Muhammad di dalam surga. Kata Nabi Allah Musa, ya Allah, itu cahaya-cahaya yang didapatkan oleh manusia itu yang begitu bersinar, begitu indah, menawan dipandang. Itu cahaya engkau berikan kepada manusia dari umat siapa ya Allah? Kemudian kata Allah, aku berikan ya kepada umat Nabi Muhammad kekasihku. Masya Allah, umatnya Rasulullah selalu diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak item-item yang lainnya. Ini untuk umat siapa ya Allah? Untuk umat kekasihku Muhammad. Yang ini untuk umat kekasihku Muhammad. Yang itu untuk umat kekasihku Muhammad. Ya Allah, sebarataannya sagan umat Nabi Muhammad. Ij'alni minhum, jadikan aku sebahagian daripada umatnya ya Allah. La ya Musa, tidak mungkin wahai Nabi Musa, engkau sudah aku jadikan nabi, tidak mungkin lagi jadi umat. Artinya saking ya istimewa dan sempurnanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang tentu kesempurnaan itu tidak hanya cukup diketahui, tapi dirilkan dalam kesehari-harian kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya ketika berwudu. Talambat sedikit kada bapak, yang penting sempurna wudunya. Talambat sedikit kada bapak, yang penting wudunya sempurna, karena akan menjadi acuan kesempurnaan sholat kita. Di antara kesempurnaan itu adalah membaca doa Allahumma atini kitabi biyamini. Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, berikan, jadikanlah tangan ini ya Allah, jadikanlah kelak di hari kiamat dapat menerima buku catatan amalku ya Allah. Dengan tangan sebelah kananku ya Allah, jangan diterima oleh tangan yang sebelah kiri.